Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat GPIB Penabur Solo dan jemaat terkasih dimanapun Anda berada yang saat ini bersama beribadah melalui channel YouTube dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Harsana. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyerbangi sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi, tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur kepada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bagai hujan yang lebat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah minggu kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nat mimpin kita dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 yang demikian, sebagai nat mimpin kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertai juga. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan, kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu, dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Demi pengasihan Kristus.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Galatia 6, 1-10 yang menyatakan demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa Allah kekal surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus, kami mengundang Roh Kudus-Mu memimpin, menuntun dan menyertai kami, karena kami akan mendalami firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan serta melihara dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami saat ini siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan yang ke-50 yang menyatakan demikian. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya sebuah tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbangan batu itu Yegar Yahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah yang pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa tema
minggu ini perjanjian damai. Kita pasti pernah berjanji. Namun mungkin kita juga pernah mengingkarinya. Nah, oleh karena itu jemaat, kalau kita melihat latar belakang kenapa seseorang itu berjanji atau seseorang itu membuat perjanjian, pasti memiliki tujuan atau dia mengupayakan kebaikan-kebaikan untuk perdamaian antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Nah, oleh karena itu di sini perjanjian diadakan oleh Laban dan Yakub. Padahal ini adalah sebenarnya saudara sepupu. Laban itu adalah saudara Ribka, orang tua Yakub. Ribka ini adalah istri Ishak. Dan Yakub ini mengawini anak-anak Laban. Namun kedua saudara ini ternyata tidak ada saling kecocokan. Tidak ada mereka ada kedamaian. Mereka saling memperdaya, mereka saling menipu, dan mereka saling membohongi. Sehingga mereka selalu berselisih paham. Sehingga kurang lebih selama 20 tahun bagaimana Yakub ikut Laban, sehingga mereka sampai mendapat kekayaan, mendapat istri dan anak-anak. Dan yang terakhir itu semakin jelas ketidakcocokan dan ketidakharmonisan di saat bagaimana Yakub dia meninggalkan padang Aram, dia meninggalkan Laban, orang tuanya, mertuanya, dan membawa istri, anak-anaknya dan kekayaannya untuk pulang kembali ke tanah leluhurnya. Namun di situ bagaimana Laban dia mengejar dan menuduh bahwa Yakub itu dikiranya dia mencuri terapin. Terapin itu adalah patung yang kecil, sebenarnya itu dewa keluarga. Itu Yakub dituduh. Sehingga kita bisa membaca ayat-ayat sebelumnya bagaimana Laban dia mencari dan pada akhirnya dia tidak menemukannya. Nah, karena persoalan-persoalan ini tidak menjadi kondusif dan tidak menjadi baik, sehingga Laban berinisiatif untuk mengadakan perjanjian dengan Yakub. Namun perjanjian ini ditandai batu yang diatur, ditata sehingga menjadi tugu. Dan itu dinamai adalah Yegar Saduta dan Gilead. Yang artinya Tuhan kiranya menjaga, berjaga-jaga di antara mereka yang saling mencurigai, yang saling tidak percaya. Sehingga di sini katakan Tuhan itu sebagai pengawas di antara mereka. Karena mereka tidak saling percaya itu, sehingga mereka harus melibatkan Tuhan untuk menjadi pengawas dan mengawasinya. Sedangkan isi perjanjian yang pertama, bagaimana Yakub itu harus menjadi suami yang baik. Seperti pada ayat yang ke-50. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau.
Nah, di sini isi perjanjian yang pertama, bagaimana Laban menghendaki supaya Yakub itu menjadi suami yang baik untuk anak-anaknya. Bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarganya juga harus baik dengan cucu-cucunya. Dan dia tidak boleh mengambil istri lain. Dia tidak boleh lagi ada niat untuk mencari pengganti yang lain. Sehingga di sini penekanannya adalah bagaimana menjadi suami yang baik di tengah-tengah kehidupan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus menghilangkan sifat-sifat kejahatan dan juga prasangka-prasangka buruk. Seperti pada ayat yang ke-52. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini, mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini, mendapatkan aku dengan berniat jahat. Nah, perjanjian yang kedua ini bagaimana mereka menghilangkan prasangka-prasangka buruk dan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang jahat, atau mereka saling membohongi untuk mencari keuntungan-keuntungan di antara mereka. Itu harus dihilangkan dalam kehidupan mereka. Dan oleh karena itu isi perjanjian tersebut bagaimana mereka harus hidup berdamai antara Laban dan Yakub. Mereka tidak lagi melakukan tipu daya. Mereka tidak lagi melakukan kebohongan-kebohongan. Tidak lagi mereka melakukan kejahatan, tapi bagaimana mereka hidup berdamai di antara mereka. Dan harapan-harapan untuk berdamai itu juga di sini juga diharapkan bagaimana mereka saling menghargai dan saling menghormati selaku ciptaan Tuhan itu, selaku kemanusiaan itu. Kenapa di sini saling menghargai dan menghormati untuk hidup berdamai? Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan, gambar dan rupa Allah itu. Itu yang mau dihargai, itu yang mau dihormati selaku ciptaan Tuhan itu. Sehingga semuanya itu hidup berdamai sesama ciptaan Tuhan. Dan oleh karena itu disinilah Allah mengadakan perjanjian juga dengan kita, dengan gerejanya, melalui kematian dan penderitaan Yesus Kristus. Selaku gereja itu disahkan melalui baptisan itu. Sehingga orang-orang yang telah dibaptis itu telah diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, orang-orang yang telah didamaikan dengan Tuhan, di dalamnya adalah orang-orang yang telah memperoleh pengampunan. Pengampunan itu di sini adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Orang-orang yang tidak lagi dia harus menanggung dosa-dosanya. Karena mereka telah memperoleh pengampunan. Yang kedua, orang-orang yang telah memperoleh pengampunan itu nanti hidupnya dia akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya orang percaya dia berjalan berjuang sendiri, tapi Tuhan menolong umatnya. Nah, di sini bagaimana kita umat atau gereja yang telah ditolong Tuhan? Di sini juga gereja harus bersikap seperti itu, yaitu bagaimana kita harus menolong sesama kita. Kita harus menolong saudara-saudara kita yang juga mereka membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, orang-orang yang telah ditolong Tuhan, yaitu gereja, adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Nah, disinilah gereja yang telah diselamatkan ini. Dia bersaksi, dia melayani, dia memberitakan keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga orang-orang yang telah diselamatkan adalah gereja, itu menjadi mitra kerja Allah. Itu menjadi sahabat Allah. Itu menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Yaitu untuk mengusahakan damai sejahtera itu. Bagaimana gereja harus mengusahakan di dalam setiap kehadirannya untuk menyatakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah ciptaan ini. Nah, oleh karena itu bagaimana gereja juga membangun dirinya untuk berdamai.
Bagaimana gereja juga membangun persekutuan ini berdamai dengan semuanya. Nah, barulah kita menjadi saksi-saksi dan tugas kita untuk mewartakan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Inilah tugas kita bersama. Bukan hanya tugasnya pendeta, bukan hanya tugasnya para presbiter, bukan hanya tugasnya pengurus-pengurus unit-unit misioner, tapi tugasnya semua orang percaya untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Oleh karena itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami saat ini yang bersatu hati berdoa kepadamu Bapa, berkati gereja-gerejamu di seluruh muka bumi ini, khususnya bagi GPIB di mana berada, lebih khusus lagi GPIB Jemaat Penabur Solo ini. Berkati Allah dalam panggilan dan pengutusannya, mampukan Tuhan untuk menjalankannya dengan baik, dan oleh karena itu lengkapi seluruh jemaatmu, seluruh presbiter, seluruh unit-unit misioner agar mampu melaksanakan tunggal panggilan dan pengutusannya. Oleh karena itu, Tuhan yang akan terus memberikan kemampuan dengan kuasa-Mu ya Allah, agar menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Berkati pribadi-pribadinya, berkati keluarga-keluarganya ya Allah. Dan oleh karena itu,
Berkati seluruh jemaat-Mu dengan kuasa Yesus Kristus yang akan memberkati dan menyertai seluruh kehidupan jemaat-Mu di tengah-tengah berbagai macam persoalan dan kehidupan, baik masalah ekonomi, bahkan juga di masalah relasi-relasi hubungan keluarga, bahkan dengan masyarakat. Agar semua berikan damai sejahtera-Mu, berikan juga kekompakan, berikan juga berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu, berkati gereja-Mu, berikan damai sejahtera-Mu, berikan kebersamaan, kerukunan, kekompakan. Jauhkan perpecahan, jauhkan semua kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang tolong Tuhan singkirkan. Tolong Tuhan jauhkan ya Allah. Sehingga yang adalah kuasa Tuhan yang menguasai kehidupan gereja-Mu. Dan oleh karena itu berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, yang bersekutu, bahkan jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Juga Tuhan berkati semua ya Allah. Sehingga hidupnya terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu berkati gereja-Mu dalam menjalankan selanjutnya. Bahkan juga rencana-rencana kerja. Tuhan juga berkati ya Allah. Dan oleh karena itu berkati yang mereka malas, tolong berikan semangat iman. Yang jauh, tolong Tuhan berkati semua ya Allah, dekatkan. Bahkan juga kami berdoa untuk Bajem Pos Ngoresan, bahkan juga di Sambi, Tuhan berkati semua ya Allah dengan kuasa Tuhan. Yesus Kristus yang berkarya dan bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga mereka juga menyertai setiap langkah dan kehidupannya. Sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang bergumul, kami mohon terang Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang lemah, yang sakit dalam proses-proses pemulihan. Kami mohon lawatan, kami mohon jamahan Tuhan untuk berikan pemulihan, untuk memberikan kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Sehingga mereka memperoleh kekuatan dan kesehatan yang berasal dari-Mu ya Allah. Dan oleh karena itu, berkati kami majelis yang bertugas, kantoria, organis, berikan juga kuasa Yesus Kristus, berikan juga kekuatan, kesehatan, berikan juga damai-Mu ya Allah. Dan kami berdoa juga untuk bangsa negeri kami Indonesia, berkati ya Allah, Presiden Joko Widodo sehingga pemimpin-pemimpin daerah, wali kota Surakarta, bahkan juga sampai ke RT-RT, juga melayani dengan kuasa Tuhan untuk menghadirkan kebenaran, keadilan, dan kemakmuran di Indonesia ini. Jauhkan dari orang-orang yang berpikir dan bertindak jahat, ingin menghancurkan dan memecah belah negeri ini. Dan oleh karena itu Tuhan berkati negeri ini, satukan pemerintah dengan masyarakat Indonesia untuk bersatu padu, bahu-membahu untuk melawan virus corona, melawan ketidakadilan, melawan kemiskinan, agar semuanya segera lenyap dari negeri ini. Bapak, kami berdoa juga bagi seluruh masyarakat Indonesia di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara kami yang mereka sedang mengalami berbagai macam kesulitan ekonomi, karena mereka di PHK, mungkin karena mereka masalah usaha dagang yang sulit, mereka mencari pekerjaan yang sulit, dan persoalan-persoalan lainnya. Tolong Tuhan berkati, berikan juga kesabaran dan hikmat dan kasih sayang Tuhan, agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Dan oleh karena itu semua berkati masyarakat Indonesia, sehingga boleh saling menghormati dan menghargai, hidup bergandengan tangan, hidup yang rukun ya Allah. Dan oleh karena itu kami berdoa juga bagi gereja-gereja yang mengalami kesulitan-kesulitan untuk membangun perizinan. Kami mohon juga kuasa Tuhan untuk membukakan. Kami berdoa juga bagi tenaga medis, tenaga sukarelawan juga Tuhan berkati semua ya Allah. Di tengah kehidupan mereka yang berjuang siang malam untuk melawan penyakit, baik terpapar virus corona maupun penyakit yang lainnya. Tolong berikan juga ketelitian, kehati-hatian, dan kewaspadaan agar mereka juga mampu melayani dengan baik. Keluarganya juga Tuhan berkati semua ya Allah. TNI, polisi, Tuhan berkati semua ya Allah yang mereka berjuang, mereka bertugas, mereka bekerja. Berikan juga wibawa dan kuasa Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa juga bagi orang-orang mereka yang sedang mengalami
kedukaan mereka yang terabaikan, mereka yang ditinggalkan, mereka yang mengalami bencana. Tolong Tuhan juga berikan berkat, anugerah, dampingan, dan penyertaan Tuhan melalui saudara-saudara kami. Dan oleh karena itu berkati seluruh gerejamu ya Allah, khususnya jemaatmu GPIB Penabur Solo ini di dalam setiap langkah dan kehidupannya, agar semuanya menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang bagi berdiri, dan kita akan membawa persembahan ini di dalam doa secara bergantian. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, supaya bisa dipergunakan dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya akan adanya beberapa warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, majelis
Jemaat GPIB Penabur Surakarta mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara jemaat dimanapun berada yang saat ini tengah beribadah di rumah melalui kanal YouTube GPIB Penabur Surakarta. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara dan anak kekasih yang berulang tahun minggu ini. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang pada minggu ini merayakan ulang tahun pernikahannya. Berikutnya, bagi seluruh jemaat GPIB Penabur Surakarta yang mempunyai pergumulan dalam kehidupannya dan minta didoakan, bisa menghubungi pendeta setiap hari jam kerja. Berikutnya ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GPIB Penabur Surakarta yang telah menyampaikan persembahan baik secara langsung maupun lewat transfer bank guna menunjang pelayanan di GPIB Penabur Surakarta. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang ingin mempersembahkan persembahan baik secara langsung ke gereja maupun lewat transfer bank bisa dilaksanakan setiap hari karena gedung gereja menyediakan kotak untuk menerima persembahan Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu Saudara bisa menyerahkannya kepada koordinator sektor masing-masing. Kemudian bahwa ibadah minggu secara langsung di gedung gereja GPIB Penabur Surakarta maupun di Bajem Ngoresan untuk saat ini belum bisa dilaksanakan karena kondisi dan situasi yang belum memungkinkan. Kemudian sambil menunggu persiapan untuk memasuki new normal yang akan dilaksanakan khususnya di kota Surakarta, juga menunggu arahan dari Majelis Sinode GPIB. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara bisa bersabar dan bisa melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, baik ibadah minggu maupun ibadah rumah tangga. Kemudian untuk warta keuangan akan dikirimkan lewat WA Group ataupun lewat koordinator sektor masing-masing. Demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara warta Jemaat hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2020. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera.